Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husna Rifa dari perwakilan kelompok 3 yang beranggotakan Clarissa Aulia dan Salsabila Mutiara Dewi. Di sini kita akan menjelaskan mengenai pemetaan konsep dari komunitas. Nah, di sini penting sekali untuk dari awal untuk melakukan penelitian dari komunitas, kita perlunya memetakan konsep dari komunitas tersebut. Nah, di sini ada pemetaan konsep dari yang digunakan untuk mengungkapkan perbedaan dari komunitas ini dengan komunitas yang lain dari suatu komunitas. Nah, di sini membutuhkan sumber daya dan sedikit waktu untuk menjelaskan tentang komunitas tertentu. Nah, di sini yang dibedakan dari usia serta latar belakang pendidikan setiap orang. Nah, di sini difasilitasi menggunakan dari individu dan kelompok ini untuk menggambarkan peta konsep tentang komunitas tersebut. Nah, di sini dengan menandai poin-poin terpenting dari komunitas, misalkan seperti tempat yang sering dikunjungi dan tempat mana yang sangat disukai untuk dikunjungi dan tempat-tempat yang sering untuk tempat berkumpul. Nah, di sini dapat dilakukan dengan pertemuan komunitas internal dengan mengundang beberapa orang yang terkemuka dan orang terpenting dari suatu komunitas. Nah, di sini perencanaan dari sesi pemetaan komunitas ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan khusus dari klub. Tujuan dari pemetaan ini adalah untuk mengidentifikasi penggunaan peserta dan akses dari sumber daya komunitas, serta membandingkan antara komunitas tersebut tentang pentingnya berbagai sumber dari komunitas, serta identifikasi kebutuhan peserta. Diperlukan kurang lebih waktunya 1 hingga 11 atau 2 jam ya. Bisa cukup kah? Nah, di sini persiapannya dibutuhkan untuk lokasi, tempat nyaman untuk berkumpul dari komunitas itu, lalu tempat pertemuan dengan menyesuaikan dari orang-orang dari komunitas tersebut, karena kita yang terpenting kan komunitas tersebut ya, dari efektivitas pertemuan itu. Lalu diperlukan 20 orang peserta dari mencakup dari perwakilan dari komunitas untuk berpartisipasi. Nah, ini bahan yang dibutuhkan yaitu lembaran kertas flipchart atau kertas poster atau kertas koran ukuran besar putih, lalu spidol berbagai warna, pita perekat atau solasi atau double tip itu, lalu catatan tempel atau kotak kecil. Nah, di sini seperti kreasi ya. Nah, di sini pertamanya prosedurnya awalnya kita harus memperkenalkan diri kita dari komunitas itu dan menjelaskan tujuan sesi perkenalan 5 menit lah ya. Lalu membagikan dari kelompok komunitas itu menjadi kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 4 atau 6 secara acak maupun secara acak usia ataupun lain-lain. Lalu meminta untuk dari masing-masing anggota kelompok itu memperkenalkan diri dari satu sama lain. Lalu kita bagikan spidol dan alat-alat tadi, spidol, kertas chip, perekat dan lain-lain. Lalu kita menjelaskan kepada komunitas itu bahwa diminta untuk mereka menggambarkan peta komunitas mereka yang mereka pahami ya. Lalu diminta untuk mengidentifikasi tempat sentra komunitas, tempat kumpul utama dari komunitas tersebut. Lalu diminta untuk setiap kelompok itu untuk memberikan titik peta tempat mereka kumpul dengan rumah mereka. Lalu cukup ya 5 menit. Lalu dimintain untuk peserta menambahkan tempat penting mereka seperti pasar, supermarket, kantor, terus tempat kerja, tempat rekreasi, dan tempat di mana mereka kunjungi setiap hari bersama komunitas gitu. Lalu diminta untuk dari setiap kelompok itu memilih 2 atau 3 dari kategori berikut
tempat-tempat di tempat mereka, seperti tempat memberikan poin penting seperti tempat di mana waktu paling lama mereka habiskan bersama dengan menggunakan warna atau warna berbeda dengan lambang berbeda, misalnya ngasih bintang. Lalu tempat mereka yang mereka sukai atau tidak sukai, warnanya beda. Tempat organisasi atau tempat paling penting bagi mereka dari setiap kelompok dengan tanda juga. Lalu tempat yang ingin mereka tambahkan dari komunitas atau yang mereka ingin tambahkan itu dikasih kertas tempel itu. Lalu habis setelah mereka tandai dari poin-poin penting yang tempat mereka menghabiskan waktu paling lama, tempat mereka sukai, mereka tempat kumpul utama dan mereka ingin kunjungi bersama, dan setelah sesi itu mintalah dari setiap kelompok untuk membahas secara singkat petanya dari tambahan yang teridentifikasi. Dari setelah itu kumpulkan dari setiap kelompok dan minta dari setiap perwakilan kelompok diminta untuk membagikan peta kelompoknya dalam kelompok besar. Lalu kita kumpulkan dari kelompok besar, lalu didiskusikan bersama peta kelompok yang mereka buat, dan ada dari titik-titik perbedaan dari setiap kelompok itu mereka diminta untuk menjelaskan dan mengapa perbedaan, kenapa ada persamaan, mungkin ada perbedaan, dan diminta untuk kita mencatat poin-poin dari komentar dari setiap komunitas itu dari hasil diskusi bersama. Dan dari akhir kita kalau kumpulkan peta dari akhir kegiatan. Nah, di sini juga bisa divariasi dengan kita meminta untuk setiap kelompok mengunjungi dari kelompok lain untuk melihat peta mereka. Kita bertanyaan, kenapa ya kok kita ada kesamaan, mungkin ada kesamaan tempat yang mereka sukai atau mereka udah punya inti tempat perkumpulan mereka, dan mungkin ada tambahan mereka yang ingin kunjungi bersama itu, kenapa gitu. Nah, disinilah pemetaan konsep. Ada beberapa langkah dalam menjalankan proses asesmen. Langkah yang pertama hingga nomor 3 merupakan proses perencanaan yang harus dilakukan secara berulang. Selanjutnya langkah yang nomor 4-6 merupakan proses analisis data penilaian komunitas. Pertama yaitu menentukan cakupan. Masalah komunitas seringkali dikaitkan dengan banyak masalah, atau penilaian komunitas hanya berfokus pada satu masalah dan hubungan timbal balik. Ketika kita akan melakukan proses asesmen, kita harus mengidentifikasikan komunitas mana yang akan kita asesmen, menentukan melihat anggota mana yang terkena dampaknya, menentukan wilayah geografis, hingga menuliskan detail yang ingin disertakan dalam asesmen. Langkah kedua, kita harus memutuskan kita akan memproses asesmen tersebut secara individu ataupun berkolaborasi. Ketika kita sudah memutuskan untuk bekerja secara individu, berarti kita harus bertanggung jawab penuh dalam proses asesmen tersebut. Ketika kita memutuskan untuk berkolaborasi, maka kita harus bekerja sama dengan pihak terkait untuk menyelesaikan proses asesmen. Langkah yang ketiga yaitu kumpulkan data. Kita harus terlebih dahulu menetapkan batasan mana dan seberapa banyak tentang data yang akan kita kumpulkan. Kita juga harus mempertimbangkan jumlah waktu dan sumber daya hingga metode yang akan digunakan. Yang keempat yaitu tentukan temuan kunci. Dalam langkah ini kita harus menghasilkan banyak data dan informasi tentang kebutuhan dalam proses asesmen. Langkah kelima yaitu tetapkan prioritas dan membuat rencana tindakan. Dalam penyelesaian proses asesmen ini, kita harus menentukan tujuan serta sasaran yang tepat, serta dapat mengidentifikasi kebutuhan spesifik yang muncul dalam penilaian
asesmen yang akan ditangani. Untuk rencana yang akan dilakukan, kita harus memikirkan bagaimana keefektifan tindakan yang akan dilakukan, serta adopsi langkah-langkah yang membantu menentukan strategi yang dapat dilacak seiring berjalannya waktu. Selanjutnya, langkah yang terakhir yaitu bagikan temuan. Bagikan temuan yang dimaksud dalam asesmen ini, kita harus berbagi manfaat atas proses asesmen yang telah kita lakukan secara bersama. Anggota komunitas lebih cenderung mendukung upaya kita dan memiliki pemahaman yang sama, sehingga mereka tahu apa yang dibutuhkan tentang komunitasnya. Sekian dari kelompok kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.